Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal ASN Biologi tahun 2025. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan latihan soal ASN dan pembahasannya, kalian bisa DM ke Instagram @candelacourse. Oke, soalnya adalah mitosis adalah proses di mana satu sel dengan jumlah kromosom diploid membelah satu kali untuk membentuk dua sel, masing-masing dengan jumlah kromosom diploid, 46 untuk manusia. Tentukan apakah masing-masing pernyataan ini benar atau salah. Yang A, replikasi DNA membentuk dua set kromosom selama interfase. Yang B, tahapan mitosis, profase, metafase, anafase, dan telofase. Sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma yang mengikuti telofase. Yang C, mitosis sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan penggantian sel-sel yang rusak. Yang D, kebanyakan sel saraf dan otot orang dewasa tampaknya tidak mampu melakukan pembelahan. Ketidakmampuan mereka mungkin melibatkan ketidakmampuan fungsi permanen. Masing-masing dari kita memulai hidup sebagai satu sel telur yang telah dibuahi. Setiap dari kita sekarang terdiri dari miliaran sel yang diproduksi oleh proses mitosis. Dalam mitosis, satu sel dengan jumlah kromosom diploid, jumlah biasanya adalah 46 untuk manusia, masing-masing membelah menjadi dua sel yang identik dengan jumlah kromosom diploid. Produksi sel-sel identik diperlukan untuk pertumbuhan organisme dan untuk perbaikan jaringan. Sebelum mitosis dapat terjadi, sebuah sel harus memiliki dua set lengkap kromosom, karena setiap sel baru harus mempunyai bilangan diploid. Proses DNA replikasi memungkinkan setiap kromosom dalam bentuk kromatin untuk membuat salinan dirinya sendiri. Waktu selama di mana hal ini terjadi disebut interfase, yaitu waktu antara pembelahan mitosis. Meskipun interfase adalah kadang-kadang disebut sebagai tahap istirahat, istirahat berarti tidak membagi dan bukannya tidak aktif. Sel cukup aktif memproduksi set kromosom kedua dan menyimpan energi dalam ATP. Molekul kromatin yang panjang, tipis, dan tidak terlihat kemudian mulai melilit dengan sangat tepat dan ekstensif, dan jika melihat inti sel hidup di bawah mikroskop, kita akan melihat duplikat kromosom muncul. Masing-masing akan terlihat seperti huruf X karena molekul DNA asli dan salinannya, yang sekarang disebut kromatid, masih terikat. Nah, ini adalah tahapannya. Jadi ada interfase, kemudian profase. Ini bagian-bagiannya ya, ada sentriol, ada pasangan kromatid, ada sentromer. Kemudian di sini ada tahap metafase. Ini ada spindle fiber, ada equator of cell, kemudian masuk ke tahap anafase, kemudian telofase, di sini di mana sitoplasma membelah yang disebut dengan sitokinesis. Kemudian masuk lagi ke interfase dan berlanjut seterusnya. Jadi tahapan mitosis itu dimulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Mitosis sangat penting untuk perbaikan jaringan untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau mati. Dalam beberapa area tubuh, mitosis terjadi terus-menerus. Lokasinya meliputi epidermis kulit, lapisan lambung, dan sumsum tulang. Ini yang terjadi secara terus-menerus. Pada orang dewasa, kebanyakan sel otot dan neuron atau sel saraf tidak mereproduksi diri mereka sendiri. Jika mereka mati, fungsinya juga hilang. Seseorang yang sumsum tulang belakangnya telah terputus akan mengalami kelumpuhan dan kehilangan sensasi di bawah level tersebut dari cedera tersebut. Neuron sumsum tulang belakang tidak mengalami mitosis untuk menggantikan yang hilang, dan cedera bersifat permanen. Sel otot rangka mampu melakukan mitosis terbatas untuk perbaikan. Jantung terbuat dari sel-sel otot jantung yang seperti neuron tampaknya tidak mampu melakukan mitosis. Serangan jantung atau infak miokardia
berarti otot jantung mati karena kekurangan oksigen. Sel-sel ini tidak tergantikan dan pompa jantung akan kurang efektif. Jika area otot jantung yang cukup luas mati, serangan jantung bisa berakibat fatal. Beberapa penelitian telah menemukan bukti potensi tersebut untuk mitosis setelah kerusakan pada kedua sistem saraf pusat dan jantung. Pembelahan sel seperti itu mungkin terjadi pada neuron atau sel otot yang dirangsang untuk membelah oleh bahan kimia dari jaringan rusak di dekatnya. Atau sel yang membelah mungkin adalah sel induk yang termasuk di dalamnya adalah sel khusus. Suatu wilayah otak yang disebut hipokampus yang diperlukan untuk membentuk ingatan baru tampaknya memiliki sel yang mampu membelah. Saat ini, kita tidak mempunyai pengetahuan yang pasti, namun kita mengetahuinya. Bagi kebanyakan orang dengan kerusakan jantung atau sistem saraf pusat, cedera, mitosis tidak terjadi atau tidak cukup efisien untuk menggantikan sel-sel yang telah mati dan mempertahankan atau mengembalikan fungsi normal organ. Penelitian terus berlanjut dan pada akhirnya mungkin menemukan jawabannya. Stimulus yang diperlukan untuk menghasilkan mitosis yang diperpanjang itu akan membawa perbaikan jaringan yang sebenarnya. Sehingga untuk soal ini, untuk bagian yang A, ini merupakan pernyataan yang benar. Replikasi DNA membentuk 2 set kromosom selama interfase. Yang B, tahapan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma yang mengikuti telofase. Yang C, mitosis sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan penggantian sel-sel yang rusak juga benar. Yang D juga benar, kebanyakan sel saraf dan otot orang dewasa tampaknya tidak mampu melakukan pembelahan. Ketidakmampuan mereka mungkin melibatkan ketidakmampuan fungsi yang permanen. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Candela Course. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!